Jumpa lagi dengan catatan hukum. Rasanya belum genap 1 minggu usai dilantik menjadi Menteri Sosial, Risma Triharini telah membuat geger ibu kota, bahkan Indonesia, karena videonya yang belusukan menemui para kalangan miskin kota yang masih menggelandang di jalanan ibu kota menjadi pembicaraan publik hampir seluruh pelosok Nusantara. Reaksi pertama muncul dari penguasa ibu kota, Pemda DKI, yang sepertinya tidak terima temuan Risma tentang masih bertebarannya para tunawisma, saudara-saudara kita yang tidak beruntung tersebut di jalan-jalan utama yang menjadi etalase Jakarta seperti Jalan Sudirman dan Tamrin. Ada juga yang menuding belusukan tersebut adalah pencitraan, bahkan dinilai settingan. Banyak pengamat bilang bukan tugasnya menteri juga belusukan, apalagi pencitraan semacam itu. Tapi yang menarik bagi saya adalah pendapat salah seorang pengamat komunikasi politik, Lely Aryani, dalam sebuah dialog di TV swasta. Mari kita simak. Pertanyaan saya yang pertama adalah, sebenarnya apa sih yang ditakuti kalau Bu Risma itu belusukan? Gitu ya, pertanyaan pertama. Apakah misalnya gubernur, bupati, wali kota, camat, dan seterusnya sampai ke bawah-bawahnya takut kalau masalah-masalah penyandang kesejahteraan sosial dan masalah sosial di wilayahnya itu ketahuan misalnya ternyata masih ada, tidak terkoordinasi, tidak terkelola, lalu kemudian dana-dana tentang bantuan sosial itu mengalir deras dari tahun ke tahun. Itu pertanyaan awalnya. Tapi saya juga mengkritik Bu Risma gitu. Kenapa misalnya kalau ingin melakukan belusukan ini harus didampingi dengan kamera media? Kenapa tidak kamera kementeriannya saja? Sehingga kalau yang menjadi alasan misalnya ada data-data penerima bantuan sosial yang tidak nyambung, yang tidak sampai dan sebagainya, itu kan basic datanya memang kadang-kadang dari kolong jembatan gitu loh, dari masalah-masalah sosial gelandangan dan sebagainya. Boleh jadi yang ditemui oleh Bu Risma itu kan bukan warga Jakarta, tapi dari sana juga Bu Risma bisa mendata, kamu KTP-nya mana, warga mana Surabaya, lempar kepada gubernurnya. Saya pikir ini adalah awal yang harus kita ketahui. Justru tidak masalah kalau Bu Risma misalnya menteri rasa wali kota atau rasa gubernur. Yang salah itu adalah gubernur rasa presiden. Yang benar itu adalah menteri rasa rakyat. Jadi kalau Bu Risma melakukan belusukan, itu adalah cara yang paling efektif menurut saya untuk mengurangi bagaimana laporan-laporan di kementeriannya yang mengatakan misalnya ini udah beres Bu, data udah beres, bantuan udah selesai dan sebagainya. Yang prinsipnya selama ini sejak zaman Orde Baru adalah asal Bapak senang atau sekarang asal Ibu senang, itu tidak bisa lagi dilakukan. Apa yang salah dengan belusukan Menteri Risma? Tidak masalah kalau ada menteri rasa wali kota. Justru yang salah besar adalah kalau ada gubernur rasa presiden. Begitulah kira-kira kesimpulannya. Nah, loh, maksudnya apa? Dan siapa nih gubernur rasa presiden? Mungkin sahabat dapat menduga-duga sendiri. Namun secara prinsip, saya sepakat dengan pendapat tersebut. Dari sisi tugas pokok dan fungsi menteri dan kementerian sosial pun, tak ada yang salah dengan gaya belusukan yang tetap dibawa Risma, sebagaimana dulu ketika dia masih menjadi wali kota Surabaya. Memang dalam konteks otonomi daerah, ada pembagian peran antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara menteri bidang tertentu dengan kepala daerah. Tapi sekali lagi, tak ada larangan bagi seorang menteri untuk belusukan.
apalagi bagi seorang menteri sosial yang memang wajib menyelami dan memahami secara mendalam masalah-masalah sosial di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Jakarta. Menurut saya, Indonesia butuh para pemimpin yang rajin turun belusukan ke lapangan, melihat langsung masalah real dan nyata yang dihadapi rakyatnya. Tidak hanya sekedar membaca laporan dan mendengarkan celotehan stafnya yang sering sekali asal bapak atau ibu senang, ABS atau AIS. Nah, kalaupun dia tak mendapatkan data dari belusukan tersebut, setidaknya sebagai seorang pengambil kebijakan dan keputusan, dia telah memperlihatkan empati kepemimpinan rakyat yang saat ini menjadi barang langka di Republik ini. Harapan kita tentunya empati kerakyatan tersebut akan berbuah dengan berbagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Kita miris, sebaliknya sering kita lihat adalah pemimpin, para pejabat, menteri dan kepala daerah yang kemana-mana dikawal dengan iringan aparat keamanan. Ditambah lagi diiringi suara sirine yang memekakkan telinga rakyat. Padahal serius loh, Anda diangkat menjadi pemimpin, bukan untuk bikin bising di jalanan. Nah, sahabat, tidak masalah ada menteri rasa wali kota. Tetapi yang bermasalah adalah kepala daerah rasa presiden. Karena sesungguhnya kita butuh pemimpin yang rasa rakyat. Presiden, menteri, dan kepala daerah yang rasa rakyat 100%. Terima kasih telah menyaksikan catatan hukum kali ini. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Salam.